Itu yang pertama. Lalu berkaitan dengan Roma yang kamu katakan itu tadi, Dito. Jadi di Roma itu juga ada konteks jemaatnya yang berbeda, sama saja. Di Roma itu juga orang-orang Yahudi, mereka mau memperlakukan hal-hal yang bertentangan. Mereka mau merasa mereka yang lebih mengatur dan mengerti segala-galanya. Makanya Paulus menentang mereka. Itu juga sama dengan apa di dalam Korintus. Makanya Paulus bilang yang penting adalah sunat hati, bukan sunat secara lahiriah. Nah, itulah yang terjadi dalam kekristenan, dalam jemaat-jemaat itu. Orang-orang dari latar belakang Yahudi itu masih terikat dengan Taurat dan sunat dan segala macam kebiasaan yang tidak lagi diperlukan di dalam perkembangan kekristenan waktu itu, seperti itu. Jadi mereka mau membawa keyahudiannya, makanya kan mereka masih terikat dengan Taurat-Taurat dan segala macam. Jadi Paulus bilang yang penting adalah sunat hati. Ya, jadi sunat lahiriah itu tidak penting. Sunat hati yang paling penting, itu yang Paulus katakan kepada jemaat-jemaat itu. Lalu tadi di Korintus, kepada orang Yahudi aku adalah orang Yahudi, kepada orang Yunani aku orang Yunani. Nah, itu maksud Paulus, dia orang Yahudi, dia kepada orang Yahudi bukan dalam pengertian dia mengikuti Taurat mereka, tetapi dalam pengertian dia membawa diri dalam hal pemberita Injil. Ada hal-hal yang harus ditentang oleh orang Yahudi, dia tentang. Ada hal-hal yang ditentang orang Yunani, dia tentang. Seperti itu, bukan dia berkompromi di situ dengan dia mengatakan kepada orang Yahudi aku Yahudi, kepada orang Yunani aku Yunani. Itu salah pengertianmu, Dito. Ya, jadi itu yang dia maksud. Orang-orang Yahudi pada zaman-zaman itu mereka mau merasa mengatur semuanya, dan itu banyak itu surat-surat menjelaskan bagaimana pertentangan-pertentangan Yahudi dan non-Yahudi. Dan akhirnya disimpulkan hanya kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena semuanya sudah lengkap, sudah final dalam karya Kristus, seperti itu. Jadi tidak ada sunat jasmani lah, tidak ada melakukan segala apa yang menyangkut dengan Taurat dan seterusnya, karena semuanya sudah disempurnakan oleh karya Kristus, seperti itu. Itu penjelasannya. Lalu yang dikatakan tadi jemaat nanti dirinya Yahudi, padahal tidak. Bagaimana itu dituduhkan kepada orang Yahudi? Oh, cek. Saya ulangi lagi. Jaringannya nggak jelas. Ya, diulangi lagi. Oke, saya ulangi lagi. Saya harus ganti device kayaknya ini. Oke, nggak apa-apa, ini dulu. Yang Anda tadi menuduh kepada orang Yahudi asli. Padahal Wahyu 3 nomor 9 yang disebut dengan jemaat iblis, yaitu orang yang menyebut dirinya Yahudi. Padahal tidak demikian sebenarnya, melainkan berdusta. Berarti bukan orang Yahudi, Pak. Macam mana Bapak ini, Pak Pendeta? Justru, Pak, yang saya baca, yang menjadi pengikut Kristus, orang Yahudi, itu di Galatia 1 nomor 22. Paulus mengakui bahwa tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Yudea itu Yahudi, Pak. Jemaat Kristus di Yudea ini siapa, Pak? Kristen atau non-Kristen? Silakan. Yang pertama tadi, tuduhan kepada Yahudi salah. Karena yang dikatakan di situ menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian sebenarnya, melainkan berdusta. Yang berdusta itu jangan-jangan yang sunat hati itu, Pak. Silakan. Kamu baca baik-baik itu, Dito. Wahyu pasal 3 itu kamu baca baik-baik tuh. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Itu bukan menekankan bahwa itu bukan orang Yahudi. Kamu ini bahasa Indonesia kamu aja lah mengerti, melainkan berdusta. Bukan berarti mereka berdusta pura-pura orang Yahudi. Mereka bukan Yahudi, bukan itu maksudnya. Gimana sih? Ini maksud gaya bahasa izin Pak Pendeta. Ini pokok permasalahannya ini, Pak Pendeta ini mengaku Paulus orang Yahudi. Itu dasarnya di mana, Pak Pendeta? Paulus orang Yahudi. Ada itu, baca itu Galatia. Aku dari latar belakang suku Benyamin. Kamu baca kitabmu.
Ini kok dibalikan ini diputar balik lagi mana? Baca Alkitab itu. Ada Alkitab mana itu suruh dia baca Iya. situ. Di mana orang Benyamin. dikatakan? Aku orang aku seorang Benyamin. Seorang ini asli suku Yahudi asli. Orang ini baca Filipi pasal 3. Coba baca kamu Filipi pasal 3. Baik, dengarkan Pak. Kisah Para Rasul 21 nomor 18 Baca dan dulu Filipi 28 pasal ayat 3. Baca dulu Filipi pasal 3. Kamu baca dulu Filipi pasal 3. 3. Iya, aku orang Farisi dari suku Benyamin. Suku Terus? kan? Kutanya sama Bapak, di mana pengakuan Paulus bahwa dia adalah orang Yahudi? Yang saya tanya itu, pengakuan Paulus dalam Bible Bapak dikatakan dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 18, terdapat juga dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 3. Di situ Paulus mengaku Yahudi itu sudah bangsa. Yahudi itu sudah bangsa. Salah satu suku bangsanya adalah suku Benyamin, karena Yahudi itu sudah bangsa. Bisa Ngerti saya nggak? selesaikan Pak Pendeta? Sudah selesaikan. Bisa saya selesaikan? Saya sudah tahu. Jadi Yahudi itu sendiri, Benyamin itu sendiri ya, menurut kamu? Itu kan satu Dengarkan Pak kesatuan. Pastor. Dengar. Orang itu warga negara Roma. Dia Baca punya dua Kisah Para warga Rasul. negara. Paulus itu punya warga negara ganda, warga negara Roma dan warga negara apa namanya Yahudi. Raja. Sekarang ketika orang yang menghukumi Paulus, orang-orang pasukan yang menghukumi Paulus ketika di Roma, mereka bertanya, orang manakah engkau Paulus? Paulus mengaku orang apa? Roma atau orang Yahudi? Dia memang mengaku orang Roma karena dia punya warga negara Roma. Ya sudah. Dia juga punya warga negara Yahudi. Dia orang Yahudi, orang jelas keturunan Benyamin kok. Gimana sih? Ya sudah gimana? Orang jelas Alkitab Galatia menjelaskan dia keturunan Benyamin. Benyamin dengan Yahudi itu sama itu. Dengarkan, baik, dengarkan. Justru kalau Pak Pastor mengatakan Filipi 3 ayat 5 bahwa akulah orang Farisi dari keturunan Benyamin, ini menguatkan dari pada paman saya Kang Dito bahwa Paulus itu adalah serigala, penyamar. Di mana dalilnya? Sudah keluar konteks. Dengarkan Pak Pendeta. Sabar, saya boleh pakai data? Jelas. Izin. Nggak boleh begitu. Saya hujat nanti. Saya hujat Nabi. Kamu mau ya? Saya hujat nanti ya. Kang Dito dengarkan. Kang Dito mengatakan, bentar saya luruskan. Kang Dito mengatakan, sebentar, sabar. Saya bilang Kang Dito bukan Anda. Saya bilang Kang Dito. Kang Dito mengatakan bahwa Paulus mengajarkan persoalan aja nih. Apalagi yang diturunkan aja nah. Kamu mau hujat kita ya? Hujat ya? Takut ketahuan. Saya gimana bukti saya menghujat? Buktikan. Buktikan satu penghujatan saya. Pak Pendeta, selama Pak pakai data itu tidak ada hujatan, silakan. Jadi Saya pakai data ya. Oke. Siapa yang Saya buktikan bahwa saya tidak berlomba menghujat. kata Yesus itu? Oke, saya Ya. buka data. Baik, saya buka data. Baik, saya buka data. Terima kasih ya. Besarkan saya. Saya buka data kepada orang keras kepala. Dia bilang saya menghujat. Besarkan saya izin. Bahwa Paulus adalah serigala. Izin ya, saya buka data. Kejadian 49 nomor 27. Ustadz Arif, izinkan besarkan saya sebentar. Saya on cam. Oke, saya on cam ya. Kalau Anda Sabar Pak, ini waktu saya. Nggak bisa. Sabar Pak, Bapak Bagaimana hubungannya? Boleh izinkan saya tidak? Pak, boleh izinkan saya tidak? Bisa Oke, ditutup mulutnya. Oke, diam dulu saya mau buka kamera. Jangan berisik, diam dulu ya. Izinkan saya, kasih saya kesempatan. Ya, saya akan membuktikan bahwa ini adalah Paulus. Dengarkan baik-baik, dengarkan. Sabar, saya buka kamera dulu. Tunggu. Saya buka kamera dulu. Izin ya. Nah nih. Saya buka kamera dulu. Bentar, mana kameranya? Oke. Baik, saya sudah membuka kamera. Oke. Kejadian 49 nomor 27. Saya besarkan dulu ya. Saya besarkan dulu ya. Kita baca ya. Di sini ya. Benyamin, saya baca nih ya. Benyamin. Nih, Benyamin kan? Yang kau bilang keturunan daripada nenek moyangnya Paulus kan? Benyamin
kamu dan keturunanmu akan seperti seekor serigala yang ganas. Yang mengaku dari suku Benyamin dalam Filipi 3 ayat 5 itu siapa? Paulus kan? Aku adalah orang Farisi dari suku Benyamin. Tuhan sudah mengatakan kepada keturunan Benyamin bahwa semua keturunanmu akan menjadi serigala yang ganas. Berarti benarlah nubuatan Yesus dalam Matius 7 nomor 15. Baca. Bang, bukan menjadi Matius serigala, 7. seperti Bang. Bedakan Bang, ada kata seperti situ. Itu coba Iya, Anda, seperti, kalau bahasa memang seperti. Indonesia, Ini ya seperti. nih, seperti, betul. Betul, berarti seperti. Betul. perumpamaan, Bang. Anda itu kalau tahu bahasa Indonesia salah sedikit, Bang. Nih, Jadi sebentar. itu Anda nanti. Nih, baca. Iya, ada Baca kata nubuatan Yesus. seperti. Kan dulu. Ya Allah. Baca nubuatan Yesus nih. Baca Jangan nubuatan Yesus. lompat-lompat. Seperti sama. Lantas hari ini konteksnya berbeda, Bang. Silakan dibaca dulu, baca. Matius 7. Iya, tapi jangan baca lompat-lompat, Kita yang lain konteksnya lucu, Bang. Izin. Waspadalah Enggak terhadap kelihatan. nabi-nabi. Iya, enggak kelihatan Waspadalah. kualitas kalau Anda lompat Izin. sini ya. Kenapa Padahal kamu konteksnya terguncang? berbeda. Takut ketahuan? Bukan terguncang, Duduk dulu. Anda yang kelihatan bodoh di Dia nggak sini. menghargai. Saya pakai data loh. Saya tidak mau asumsi. Saya pakai data. Jangan menghina dan menghakimi saya selama saya pakai data. Kecuali saya menghujat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Saya izin baca. Saya izin baca. Loncat sini nggak mengerti Alkitab, kok kayak gini tuh baca Alkitab. Izin, Sudah, Pak Pastor. kita sudah mengerti. Izin. Nah, ini masalah basi ini dikutip-kutip, Waspadalah waspada. terhadap Aduh, masalah nabi-nabi basi, palsu masalah basi. Ini mau yang TikTokan datang aja ya? kepadamu Arif, dengan Arif, ini mau TikTokan menyamar kenapa nih seperti orang-orang kayak gini mau nggak mengerti menyamar tentang seperti kita, apa nih? loncat-loncat semua Menyamar seperti apa? Ah, Menyamar seperti apa? Ngerti Alkitab, Tadi kok, dalam Pak. kejadian ini seperti kan? Nih, Udah ngerti kejadian Alkitab, seperti kan? ngerti Alkitab, sudah ngerti Alkitab. Ketahuan. Kau ngerti Alkitab, Ketika loncat mereka sana. sudah Dari ketahuan, kejadian, loncat sana, mereka ngapain? ngamuk. Biarin dia korporat, Bang. Biarin dia Ketika korporat. mereka sudah ketahuan, mereka ngamuk. Tadi kau katakan saya kau Bentar, boleh. Kau mengatakan tuduhanmu, bentar. Tuduhanmu, Pak Pendeta. Tuduhan Pak Pendeta terhadap saya. Aduh, kamu juga ngomong Bang Christian, gimana sih? Kalian kan Kristen semua ini, saya sendiri gitu loh. Enggak ada Kristen tujuan semua. siapa. Dito, mau dilanjutkan, Saya begini Kak? loh. Ay, malas-malas. Saya tidak diterima. Selesaikan Dito dulu baru Anda. Malas-malas lah. Oke, silakan Habis yang itu Dito, dia baru takut kamu sama dengan saya. saya. Silakan. Dia Enggak, takut sama selesaikan saya. Dito Silakan dengan lanjutkan Anda, gitu, baru kamu dengan mencret. saya. Gantian, saudara-saudaraku, gantian. Nanti ada kesempatan sendiri kok untuk membantahnya. Silakan, Jadi Dito dengan Pak Andi dulu, baru nanti apalagi dengan saya. Bang Christian, biar yang di bawah teredukasi, Bang Christian ya. Silakan. Jadi begini, saya itu tidak mau menghujat, tapi saya dituduh oleh Pak Pastor bahwa saya menghujat Paulus dengan katakan dia serigala. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan keturunan Benyamin akan seperti serigala. Saya tidak menghujat. Tuhan sendiri yang mengatakan. Kita sudah mengerti, Baca. kau udah usah berframing apologet, berframing Benyamin. aja. Ini siapa ini? Gak jelas. Nenek moyangnya siapa ini? Framing Benyamin. loncat sini. Gak usah lah, itu masalah basi nih. Kalian Dia takut terbongkar guys. Baik, saya serahkan kepada paman. Lanjut paman. Mereka sudah kerasukan semua. Lanjut pamanku. Paman Dito lanjut. Oke. Ya kalau dibuka di situ itu endingnya ya, fundamentalnya. Itu fundamental. Pak Pendeta Ari, sebenarnya dalil jemaat iblis ini kan bukan jaringan. oh jelek ya Pak jaringannya Pak Ari ya. Jaringan Jelek ya Pak. Oh ya mungkin ditutup aja kameranya Pak, biar coba Itu yang kita jelek cek. dan itu suaramu putus-putus. Cek. Halo. Aman. Ya. Cek. Ya aman. Yes. Sudah aman Pak. Aman.
Sudah. Oke, saya tambahkan satu dalil, Pak. Kalau tadi jemaat di Philadelphia, saya tambahkan satu dalil dari pasal 2. Ini untuk jemaat Smyrna. Pasal 2 nomor 9. Sama-sama nomor 9. Di situ lebih detail. Bahwa dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya, ini tambahan ya, tidak ada dalam original teks maupun yang bahasa Inggris. Kalau ada di bahasa Inggris, di King James Version itu tulisan miring. Jadi ini sengaja ditambahin. Dan fitnah mereka. Mereka ini yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaat iblis. Ini Pak, poinnya Pak. Jadi sebaliknya, frase kalimat atau kata sebaliknya ini menggambarkan dia bukan Yahudi, Pak. Itulah jemaat iblis. Di luar dari konteks ini, untuk surat yang ditujukan kepada jemaat di Smyrna atau di area Asia kecilnya, kotanya kota Smyrna, yaitu di Tarsus, ya. Ini namun penjelasan tentang jemaat iblis ini lebih dipertebal gitu loh. Karena ini kitab Wahyu yang di kanon terakhir, mau nggak mau karena kitabnya saudara-saudara Kristen, maka sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ini mengarah kepada Yahudi atau non-Yahudi. Silakan Pak. Oh, kasih tepuk tangan dulu ya. Jadikan jemaat-jemaat di dalam Wahyu itu kan ada di daerah Asia Kecil dan sekitarnya ya, Turki dan sekitarnya. Sekarang kita bilang Turki dan daerah-daerah di sana lah, seperti itu. Nah, itu memang berbicara banyak tentang orang-orang yang latar belakangnya juga adalah Yahudi, tetapi juga ada latar belakangnya non-Yahudi. Nah, dalam konteks ini yang kamu baca tadi itu di Wahyu pasal 2 ini, sekali lagi ya, dikatakan bukan orang Yahudi itu, bukan pengertiannya, mereka itu bukan orang Yahudi seperti yang kalian maksudkan, apa, segala macam ya, seperti itu. Ya, orang, apa yang mau dibilang bukan Yahudi nih, kalian kan, Yahudi itu kan sudah seperti bangsa ya, padahal Yahudi itu kan salah satu subsuku dari anak Daud, dan baru jadi bangsa setelah 1948 ya, seperti itu. Jadi orang-orang Yahudi yang dimaksud dalam, atau bukan orang Yahudi yang kamu maksudkan ini, berarti itu bukan kepada orang Yunani atau orang Turki. Turki itu kan apa? Yunani atau apa? Seperti itu. Ya, karena di Alkitab ini banyak bangsa yang dipanggil untuk percaya. Nah, konteks orang Yahudi ini, maksud daripada Yohanes ini, seperti yang dimaksudkan, seperti orang Yahudi itu berbicara tentang hal-hal yang terikat dengan ketauratan mereka dalam konteks orang-orang di Wahyu ini, seperti itu. Ya, jadi memang ada sebagian orang Yahudi, tapi juga ada sebagian orang Yahudi. Nah, kita mau pakai kata Kristen, kata Kristennya kan muncul di mana, tahun berapa, seperti itu. Kan tidak ada di situ. Jadi ini bisa dikatakan orang Yahudi sendiri dan juga orang non-Yahudi, seperti itu. Ya, jadi dia katakan bukan seperti orang Yahudi itu bukan berarti bangsa lain gitu loh. Itu yang harus kamu mengerti, bukan berarti ini bangsa lain, bukan bangsa Yahudi. Nah, seperti itu Alkitab itu seperti itu. Itu maksudnya. Jadi penekanan di sini bukan berarti itu bukan orang Yahudi. Ya, di sini dikatakan nih, pasal 2 nih. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Nah, ini harus diperhatikan ini. Tidak demikian itu bukan bermaksud mereka itu bukan orang Yahudi seperti itu. Ya, karena jemaat mula-mula ini ada bangsa Yahudi, ada bangsa non-Yahudi, dari bangsa-bangsa yang lain juga ada di Wahyu ini kan berbicara kepada penglihatan jemaat mula-mula di Turki. Turki itu ya orang-orang Eropa dan sekitarnya ya, Yunani dan seterusnya seperti itu. Jadi istilah-istilah Alkitab ini memang harus dipahami dengan baik-baik, tidak bisa
oh ini bukan orang Yahudi, lalu siapa? Non-Yahudi. Nggak bisa juga kita menuduh ini non-Yahudi, nggak bisa juga. Seperti itu. Itu maksudnya. Frase kalimat sebaliknya itu, Pak. Apa Iya. pemahaman Bapak sebaliknya itu, orang yang menyebut dirinya Yahudi sebaliknya tidak demikian. Sebaliknya itu ya kebalikan dari kalau bukan orang Yahudi berarti ya non-Yahudi, Pak. Sebaliknya itu bukan menunjukkan kepada konteksnya yang di Yahudi dan non-Yahudi. Sebaliknya itu kan menunjukkan kepada jemaah-jemaah iblis. Nah, jemaah-jemaah iblis ini kalau bukan orang non-Yahudi, orang non-Yahudi siapa di situ? Orang Yunani, orang Turki. Tidak disebutkan di sini seperti itu, nggak ada. Karena non-Yahudi di situ banyak loh, non-Yahudi itu bukan orang Yunani saja, ada orang Turki, ada orang ini, banyak itu seperti itu. Jadi ini istilah yang umum sebenarnya dipergunakan. Jadi bisa juga orang Yahudi, bisa juga orang non-Yahudi seperti itu. Ya iblis kalau kepada orang Yahudi jelas dikatakan tidak, Pak, karena mereka menyebut dirinya Yahudi padahal tidak demikian. Itu sebaliknya. Maksudnya Paulus tidak demikian itu menunjukkan kepada tradisi dan kebiasaan mereka orang Yahudi di situ, seperti mereka mau melakukan Taurat tapi sebenarnya itu pura-pura aja, tidak sebagaimana apa yang sudah dijelaskan oleh Alkitab sendiri seperti itu. Jadi itu maksudnya. Jadi ini memang penulisan seperti ini harus dipahami dengan baik-baik. Kalau bukan orang Yahudi, lalu non-Yahudi Iya. nggak ada di situ tulisannya, nggak ada non-Yahudi di situ, tapi menunjukkan kepada jemaah iblis seperti itu. Nah, jemaah iblis itu menunjukkan kepada non-Yahudi. Nggak bisa juga seperti itu, karena banyak juga orang non-Yahudi yang dilihat surat Paulus kepada jemaat-jemaat itu, banyak orang non-Yahudi juga. Ini sama dengan yang dialami Yohanes dalam Wahyu ini, juga banyak orang-orang belakang Yahudi juga yang masih punya kebiasaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, saya pisahkan sekarang, Pak, ya, bahwa Yahudi siapa dan non-Yahudi itu siapa, ya. Ini menurut perkataan Paulus, Galatia 2 nomor 14, Pak. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Bible, aku berkata kepada Petrus di hadapan mereka semua, jika engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Itu pemisahan, Pak. Jadi Paulus sengaja diolok-olok oleh Petrus, diolok-olok oleh Paulus, dikatakan kepada orang-orang itu, Petrus dituduh hidup tidak sesuai dengan kehidupan orang Yahudi. Ini pemisahnya. Karena ternyata Paulus sendiri yang mengajarkan kepada non-Yahudi. Petrus orang Yahudi, Pak. Kalau tuduhan itu kepada Petrus, seperti orang Yahudi menyebut dirinya Yahudi, padahal tidak demikian, maka Petrus yang kena. Nggak mungkin orang Petrus murid Yesus. Lalu yang mengajarkan kepada bangsa kafir atau yang tidak bersunat ini siapa? Kan Paulus. Tadi saya sempat bertanya juga. Oke, udah clear ya, udah saya pisahkan. Saya tadi bertanya sama Pak Pendeta Ari, jemaat Kristus di Yudea itu Kristen atau bukan? Silakan. Jemaat-jemaat Kristus di Yudea, Samaria dan sekitarnya, dalam konteks datanya mana? Tidak ada dibilang Samaria. Tidak Kristen dibilang kan, Samaria. Kristen itu kan ada di dalam Kisah Rasul pasal 20 berapa itu, baru kata Kristen muncul di situ. Nah, kalau mau berbicara pada zaman kehidupan Yesus kah atau bagaimana? Galatia 1 nomor 22, Pak. Galatia 1 nomor 22. Karena di situ mereka bukan jemaat Paulus.
Tetapi rupaku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Seperti itu. Kristen atau bukan Kristen? Nah, kalau kita bicara konteks di Galatia, berarti kan Kristen itu kan sudah ada pada waktu Kisah Para Rasul. Ya memang Paulus kan baru mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ya memang dia tidak dikenal oleh mereka pada zaman itu. Seperti itu. Berarti bukan Kristen? Mana? Jemaat Berarti Kristus. Ya, pada waktu itu masih disebut jemaat-jemaat Kristus atau jemaat-jemaat yang baru percaya. Seperti itu. Istilah Kristen itu kan ada di Kisah Rasul, bukan ada di Yudea. Seperti itu. Iya, berarti bukan ya? Bukan Kristen ya? Nah iya dong, kalau mau dilihat istilah ini seperti itu. Nah, lalu jemaat Kristus di situ yang di Yudea itu nama itunya apa? Diktenya? Ya, nggak ada ya jemaat Kristus saja, nggak ada istilah Kristen di situ. Seperti itu. Kristen kan muncul di Kisah Para Rasul. Seperti itu. Oh, berarti bukan Kristen. Itulah pengikut Yesus, Pak. Jemaat Kristus di Yudea. Betul nggak? Tapi bukan Kristen kan? Ya itu di situ jemaat Kristen. Jemaat Kristus seperti orang Yahudi kan? Kekristenan itu kan mengalami penyebaran butuh waktu yang panjang, bukan langsung muncul di Kisah Rasul langsung muncul kepada yang lain-lain, kan ada proses waktu seperti itu. Ya, udah, poinnya udah kita dapat bahwa pengikut-pengikut Yesus termasuk murid-muridnya itu belum Kristen belum ada. Namun ada jemaat Kristus yang di Yudea termasuk para murid. Mereka tidak menyebut dirinya Kristen, betul ya Pak ya? Galatia Yudea. Iya, dipelajari aja dulu Pak. Iya. Oke, udah terjawab. Iya, udah terjawab. Mudah-mudahan teman-teman Iwan Villa semuanya dan saudara-saudara Kristen yang terkasih di bawah, dari diskusi saya Kang Dito dengan Pak Ari, ada poinnya. Silakan kalian naik, pertanyakan kepada saya atau kepada Pak Pendeta Ari, atau silakan Bu Nita baru masuk. Ya, saya rasa menyimak dari tadi bahwa ya, jemaat Kristus bingung juga ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena jemaat Kristus di Yudea bukan Kristen, nah gitu. Silakan. Ya Kristen lah kalau aku baca. Iya, Kristennya baru ada di Kisah Rasul. Ini sudah di Galatia, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Perkembangannya seperti apa kalau bisa dipastikan? Jemaat Kristus ya Kristen lah Pak. Nah itu udah terjebak di situ. Jemaat Kristus Kristen bagaimana? Kristen itu kan ada di Kisah Para Rasul. Jemaat Kristus di sini kan menunjukkan orang-orang percaya. Mula-mula belum ada penyebutan di situ level. Surat Galatia itu ya ditulis Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini loh. Jangan dipaksakan klaimnya. Nggak ada jemaat Kristus di situ disilang Kristen. Orang Kristen juga bukan menunjukkan kepada jemaat Kristus. Males lah Pak Dito menghadapin dia. Nah iyalah, kau cuma ngaur aja klaim aja. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia itu salah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus. Dari suratnya itu dari ayat pertama aja sudah ditulis dari Paulus orang rasul. Ya, bukan karena manusia juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti Paulus tuh mengakui dia adalah rasul Yesus Kristus. Nah, lalu kepada semua saudara-saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini bicara mengenai pesan Paulus kepada jemaat di Galatia. Iya, pesan Paulus kepada jemaat di Galatia beda dengan Kisah Rasul, dengan kata Kristen di Kisah Rasul. Harus bisa dibedakan dulu. Begitu. Ya, suka-suka Bapak lah. Nah, suka-suka Bapak gimana? Ini faktanya kan gitu. Wanita, beliau pendeta. Masa tiba-tiba Paulus? Nggak semua pendeta, nggak semua orang yang ngaku percaya itu benar-benar orang percaya. Nah, seperti gitu dong. Kita lihat fakta sejarahnya, perkembangannya begitu cepat. Jemaat-jemaat Kristus langsung dikatakan Kristen. Dan tidak seperti gitu dong. Logika berpikirnya seperti itu. Iya. Kalau pilih pendeta, saya nggak sembarang orang yang ngaku pendeta saya ikutin, enggak lah. Ya. Siapa mau suruh kamu ikut saya? Saya nggak suruh kamu ikut saya. Aku nggak bilang Bapak, aku mau ikut Bapak. Aduh, kok malah ribut berdua ini. Kok malah ribut berdua ini. Saya nggak nyuruh ikut saya.
Aduh. Oke, saya sedikit tengahin. Ya oke, Selama boleh. aku ikut Kristus, ikut aku gitu loh. Boleh, Jadi, boleh saya tengahin? kalau omongannya ajarannya udah menyimpang, jangan diikutin, itu maknanya. Oke, saya tengahin ya Bu Nita sama Pak Ari, gini supaya nggak kesannya nanti kok pendeta sama jemaat pendeta lain berantem gitu kan. Ini bukan jemaatnya dia, aku nggak kenal. Iya, oke. Bu Nita gini sama Pak Ari. Kristus itu artinya yang diurapi, betul ya? Betul Pak? Ibu? Betul. Oke, Kristus adalah yang diurapi. Kalau Kristen itu artinya pengikut Yesus apa pengikut Kristus, Pak? Yesus Kristus kan satu nama. Dari lu? Nyambung. Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Kristus? Lebih tepatnya. Kristen pengikut Yesus, pengikut Kristus sama aja, nggak ada yang berbeda. Makna umum. Mana tuh pendapatnya? Si Bapak? Makna umum, Pak. Makna umum. Kristen Makna itu pengikut Kristus, pengikut Yesus ya sama saja sebenarnya. Apa yang dibedakan? Harus dibedakan, itu kan sama itu. oke. Kalau Jangan kayak dibilang Pak Arif, Pak RH, sama. Toh? kan Kristus bukan nama. Oh, Yesus itu Kristus kan memang bukan nama, Yesus yang Iya. namanya. Jadi itu kan disatukan, Yesus Kristus itu kan sudah disatukan. Jadi pengikut Iya. Kristus Yesus sama saja. Pengikut Yesus ya oke, pengikut Kristus ya oke, nggak perlu diperdebatkan. Itu istilah Oke. yang sudah sama. Iya. betul. Kalau Kristus Yesus Yesus Kristus dengan Kristus Yesus sama atau beda? Ya sama lah, tinggal dibolak-balik aja. Yesus Kristus, Kristus Yesus kan sama aja, dibolak-balik. Apa bedanya? Oke, Kristus artinya yang diurapi. Kalau Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Ya, Kalau- Yesus yang diurapi. Nah, kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus, betul nggak Pak? Kenapa? Kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus, betul nggak? Sama aja lah, Kristus Yesus yang diurapi Yesus sama aja sebenarnya itu. Bukan. Atau mungkin kalau Pak Ari sudah mengatakan sama, Bu Nita, kalau Bu Nita bisa nggak melihat ini sama atau beda? Kristus artinya yang diurapi. Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Kalau Kristus Yesus, berarti yang diurapi Yesus. Sama atau berbeda, Bu? Itu kan menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus ya, artinya dia yang diurapi, artinya yang mengurapi siapa Allah, begitu. Kenapa Bapak bolak-balik jadi gitu? Iya, kalau Yesus Kristus kan itu. Tapi kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus nggak, Bu? Enggak lah, yang diurapi kan Yesus. Kenapa dia mengurapi lagi? Oke, Roma 1 nomor 1, Bu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Dari Paulus, hamba yang diurapi Yesus. Salah atau betul itu? Mana? Diurapinya mana? Roma 1, Roma pasal 1 nomor 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Hamba Iya, yang enggak. diurapi. Enggak, saya nggak ada tulisan yang diurapi. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Oke. Kita ambil penyegaran kognitif Bu ya. Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus, salah atau betul? Enggak, coba ulang, Bu. Makanya harus fokus di sini. Karena kita main rasional berpikir untuk membuka cakrawala berpikir kita. Kalau Yesus Kristus, Yesus yang diurapi Tuhan. Kalau Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Lagi kumur-kumur ya, Pak Arnold di mute dulu ya. Ini lagi gosok gigi beliau. Oke, Enggak, Pak. silakan Bu Nita. Kristus Yesus di Roma 1 ayat 1 ini yang hamba Kristus Yesus bisa aja ditulis hamba Yesus Kristus, hamba Kristus Yesus sama. Bukan hamba yang diurapi Yesus. Kalau di sini bicara mengenai
Yesus sebagai hamba dari Kristus Yesus. Paulus menjadi hamba Iya. dari Kristus Yesus. Ya. Nah, Kristus Yesus ini kan kita sudah tahu nih, definisi dari Kristus adalah yang diurapi. Betul nggak? Di sini nggak ada kata diurapi di Roma 1 ayat 1. Kristus artinya apa, Bu? Tadi udah disebut. Tapi Mesias diurapi, itu Kristus artinya. Iya, itu dia maksud saya. Contoh ya, Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nomor 12-nya, engkau akan menjumpai bayi yang dibungkus kain lampin. Yang diurapi Tuhan bayi itu. Setuju? Oke, nggak apa-apa, nggak setuju. Emang Yaitu berat sih Kristus sebenarnya. Tuhan. Ini sama Kristus Tuhan di kota Daud. Ini kan sama Iya, juga Kristus Yesus. Iya. Yesus kan Tuhan. Bu, Kristus Tuhan itu yang diurapi Tuhan atau Tuhan yang diurapi, Bu? Kristus Tuhan. Kristus itu kan yang diurapi, koma Tuhan. Iya, yang Itu diurapi bukan Tuhan satu kan? kata ada komanya itu. Yang diurapi Tuhan kan? Yang diurapi, koma Tuhan. Ini bicara mengenai Kristus, koma Tuhan. Oh, Kota koma Daud. fundamental ya, Bu, ya berarti ya, koma itu ya. Iya. Koma itu fundamental ya. Oke, Oh, iya. saya cari dalil dulu bentar, Bu. Saya kasih dalil dulu. Ini komanya mungkin hilang ini, bentar. Bentar ya, saya kasih dalil. Ini, Bu. Menurut Ibu ini salah atau benar, Bu? Paulus itu karena nggak ada komanya, jadi Paulus itu Allah ya, Bu ya? Ya enggak dong, kita tahu Paulus beda, Allah beda. Nggak ada komanya, Bu, itu. Tapi kan ngerti kan, kita baca bahasa Indonesia kan ngerti. Oleh Paulus, Nggak Allah ada komanya. mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau baca tanpa Artinya ada koma Allah gimana? melakukan mujizat yang luar biasa melalui Paulus. Bukan, tahu sih, Bu, kalau itu nggak mungkin Paulus itu Allah. Tapi dari konteks Ibu tadi mengatakan karena ada koma, kalau kita baca tidak ada koma di sini, dibaca langsung atau harus dijeda? Yang mana? Itu yang di layar, Bu. Oleh Jadi Paulus, jeda dong. nggak ada Dijeda. itu, nggak ada komanya itu. Gimana jedanya? Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Komanya Ya, makanya mungkin kalau baca ayat juga Nggak mesti baca konsisten. konteksnya, mesti baca konteksnya Nggak juga, Pak. nggak konsisten, malas nggak konsisten. Tadi pakai koma, sekarang di sini hilang semua. Enggak, konteksnya apa dulu? Ya dong. Enggak, saya hanya Tuh, memperlihatkan. ini kan, ya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus. Ini kan maksudnya kan Allah melakukan mujizat melalui Paulus. Hah? Bukan. Saya lagi ngasih tahu sama Bu Nita. Kalau Kristus, Tuhan, kan gitu. Kristus, Tuhan di kota Daud. Berarti bayi itu adalah Tuhan, betul ya, Bu ya? Iya. Nah. Pak Ari sepakat Tuhan itu bayi? Tidak. Tidak. Pak Arnold sepakat nggak kalau bayi itu Tuhan? Di ayat 12-nya. Bayi itu tuh ya sepakat lah Tuhan. Oh, memang berbeda denom kelihatannya Pak Ari. Pak Ari boleh minta tolong nggak untuk dijelaskan sama Bu Nita dan Pak Arnold ini. Kenapa beliau berdua meyakini bayi itu Tuhan? Jangan sampai saya nyanyi anakku Tuhanku ya. Oke, nggak apa-apa, just kidding ya, just kidding. Bukan menghujat ya, nggak apa-apa. Silakan Pak Ari, Pak Pendeta, kita kasih waktu untuk konsilikan dulu dengan Bu Nita dan Pak Arnold. Kenapa pemahaman Pak Ari bayi itu bukan Tuhan? Silakan Pak. Nanti aja ketemu di roomnya si Arnold aja baru dijelaskan Dito. Nggak usah dibenturkan kita.
Oh bukan, ini kan pemahaman kita Pak. Kita kan di sini kan narasumber Ya, saya udah tahu lah. Kita bahas Islam lagi, Waduh. nggak usah dibenturkan kita, Dito. Nggak usah dibenturkan, saya udah tahu. Astaga. Aduh kok dibenturkan sih gimana sih? Bukan Pak. Ini kan dari pemahaman kekristenan. Ada yang Iya sih, mengakui. dibenturkan. Sebenarnya itu nggak masalah. Jangan dibenturkan, Dito, jangan dibenturkan. Bu Nita biasanya main gas-gas aja sama siapapun. Kok di sini kok ikut-ikutan takut Bu Nita? Atau Pak Arnold mau bersedia di sini? Ya, artinya kan kita semua berdasarkan Alkitab, Bang. Jelas di Lukas 2 ayat 11 itu mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus apa yang salah, Bang? Kalau saya mengatakan bahwa bayi yang lahir itu adalah Tuhan, tidak ada masalah di sini. Oke, berarti lawan saya aja lah. Pak Ari ini ya, Pak Ari Silakan, Izin Bang. Pak Ari ya. Kalau bayi itu Tuhan, kita harus berpikir nih, asal mulanya bayi itu Tuhan dari mana? Oke. Ya karena dia lahir Pak itu Arnold. dari Roh Kudus, Bang. Jadi kalau di keimanan kami mengatakan bahwa di Yohanes 1:14 firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu dari mana? Berasal dari sang sumber itu, Allah sang sumber. Yang keluar dari Allah sang sumber itu. Firman ini jadi Tuhan, Mbak. Firman ini telah menjadi manusia dan menjadi Tuhan. Tuhan memang, iya, karena Yesus itu mempunyai dua natur. Jadi yang betul firman menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia, Pak? Yang betul Tuhan menjadi manusia. Dua-duanya betul. Firman itu adalah bilang Yesus Ibu. ya sebelum dia menjadi manusia. Bu Nita sekarang lagi pandai ngeles ini. Yesus tidak diciptakan. Yesus adalah suatu pribadi, Pak. Bu Nita sering di sini jadi jago, beliau jago ngeles. Sabar dulu Bu, biar Pak Arnold dulu Bu. Pak Arnold lebih ini kayaknya fresh. Jadi yang jadi manusia itu Tuhan atau firman, Mbak? Yang jadi manusia itu firman yang keluar dan datang dari sang sumber, Allah sang sumber itu. Oh, jadi di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, gitu Bu, gitu Pak ya? Ya, kalau Anda beranggapan begitu silakan aja. Karena kan firmannya yang jadi manusia Tuhan masih ada kan? Iya, Allah sang sumber. Iya, masih ada. Lalu yang menjadi manusia ini firman, yang katanya Anda tadi bayi itu Tuhan. Jadi ada dua Tuhan atau satu Tuhan, Mbak? Itu satu Tuhan saja. Karena kenapa dikatakan Allah juga Yesus itu? Karena dia datang dan keluar dari Allah Bapa, dari firman itu yang menjadi manusia. Jadi kami cuma punya satu Allah. Allah itu siapa? Allah sang sumber itu, Bang. Oh, jadi yang sang sumber itu yang jadi bayi, Pak? Jadi Tuhan bayi ini? Astaga. Firman yang keluar dari sang sumber itu yang menjadi manusia. Itu di Yohanes 1:14, Kang Dito. Iya, berarti kan Bapak, Kang Dito Tuhan saya sang pikir sumber. dulunya pintar, ternyata bodoh juga. Sabar dulu, jangan ke personal. Ini kan kita diskusikan bukan nalar berpikir. Bukan, Iya. maksudnya saya ini bukan cara untuk membuka nalar berpikir. Anda berpolemik ini di sini. Bukan. Kan Tuhan berfirman. Firman itu menjadi manusia. Jadi berpolemiknya itu Yesus Kristus itu Kristus Yesus dibolak-balik. Itu kan Loh. polemik namanya itu, Bang. Itu senam otak, Pak. Karena Kristus artinya yang diurapi, Pak. Ya silakan lanjut, Bang. Ya kan, nggak ada yang menyalahkan itu karena Kristus definisinya adalah yang diurapi. Nah, begitupun juga yang saya bawa ini. Kalau Tuhan sang sumber berfirman, firman itu menjadi manusia, sang sumber masih ada nih. Yang jadi manusia Masih adalah ada dong. firmannya. Iya. Ya yang jadi betul manusia kan, itu. yang jadi manusia kan firmannya. Iya, Anda Nah. pintar. Makanya. Jadi Kembali lagi firmannya kan Tuhan, pintar. firmannya Tuhan ini kan yang menjadi manusia. Betul? Kalau aku ya, Betul. Yesus Jadi- itu adalah pribadi Allah. Gantian Bu Nita, yang gantian. diciptakan.
Oh, mungkin Pak Arno lagi diganggu sama putrinya. Oke, Bu Nita aja yang di atas. Loh, Iya, mana? ya, Bu Nita aja. Bu Nita ini ribut Iya, ini. Ya, ya. Pak, itu kemana tadi Pak Pendeta itu? Tahu-tahu kabur. takut juga ditelanjangi di sini. Oke, Bu Nita. Dari pemahaman saya tadi, kalau Tuhan Sang Sumber berfirman, firman-Nya menjadi manusia, Tuhan Sang Sumber masih ada. Tidak, Allah Tritunggal itu ya Loh, kok tidak? satu esensi, tapi dari 3 pribadi. Nah, Yesus ini dengan Allah Bapa dengan Allah Roh Kudus masing-masing adalah pribadi yang sama. Iya, kita lagi nggak bahas teologi, Bu. Kita lagi bahas rasional berpikir, Bu. Kita bahas rasio, Bu. Tuhan Sang Sumber, pencipta alam semesta. Saya tuh nggak suka pakai kata Sang Sumber, seakan nggak ada yang menjadi sumber, Pak. Oh, nggak ada. Jadi Bapak ini bukan pencipta? Bapa pencipta, Yesus pencipta, Roh Kudus juga pencipta. Di mana Yesus dalilnya pencipta, Bu? Itu di Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 3. Nggak ada Yesus. Oh, Nggak ada Yesus. bicara mengenai Yesus di Yohanes 1 ayat 1. Satu-satunya Allah yang diperanakan adalah Yesus, dan dia yang satu-satunya Allah yang menjadi manusia adalah Yesus. Maksudnya Yesus itu Bapak itu sendiri, begitu? Enggak. Yesus itu pribadi Allah yang terpisah dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Jadi ada 2 pribadi Tuhan, Bapa dan Yesus. 3 pribadi, 1 esensi. Enggak, kita bicara oknum dulu, karena pribadi ini kan kita pisahkan jadi tiga oknum kan? 3 oknum Tuhan, betul? Iya. Oke, Bapak masih ada di surga. Yesus tadi yang dilahirkan jadi bayi. Yesus dia berinkarnasi menjadi manusia. Jadi, bukan Yesus ya, Logos atau Firman itu dia berinkarnasi menjadi manusia, dan pada saat di dunia itu malaikat beritakan kau harus beri nama Yesus pada orang tuanya. Lalu Yesus ini bagian dari apanya Tuhan, sehingga dia itu jadi manusia dan Tuhan. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah dan Bapa ini, satu-satunya Allah yang diperanakan dalam kekekalan. Allah itu Bapa atau bukan, Bu? Bapa itu Allah, Yesus Allah, Roh Kudus juga Allah. Jadi berapa Allah, Bu? Satu Allah. Satu Allah. Ya. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus ini puasa nggak, Bu? Keputus Pak suaranya. Waktu Yesus jadi manusia, dia masih berkuasa nggak, Bu? Berkuasa di surga gitu ya, dan di bumi. Ya, sama seperti pribadinya Bapak. Alkitab itu menyatakan dalam waktu singkat dia dibuat lebih rendah daripada malaikat ya. Dalam waktu itu menunjuk kepada waktu 30 tahun, 33 tahun Yesus berada di bumi, dibuat lebih rendah daripada yang membuat malaikat. dia, ya, yang membuat dia jadi lebih rendah dari malaikat siapa, Bu? Allah Bapa. Jadi Bapak ini otoritas? Enggak. Katanya pribadi. Sama lah, Roh Kudus juga. Jadi untuk pekerjaan Allah itu ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal itu bekerja bersama. Penciptaan, Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus juga mencipta. Jadi satu-satunya Tuhan itu yang benar Allah ya. Tentu di dalam Alkitab tuh sering cuma satu pribadi saja gitu yang ditulis, tapi sebenarnya ketiganya itu bekerja sama. Oke. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti. Jadi Tuhan yang satu-satunya itu Allah ya, Bu ya? Ya, Allah. Enggak, gini Iya. Bang. Anda harus bedakan dulu. Menurut Anda Allah itu apa? Siapa Tuhan ini? itu apa? Siapa ini? Coba jawab, Bang. Siapa ini? Sabar ya, Pak ya.
Sabar Pak, nanti ada giliran ya. Enggak, Sabar. gini Bang, ketika Anda Apa itu? mencampur adukan antara Allah dan Tuhan, Anda nggak akan ngerti, nggak akan ketemu jalannya gitu loh. Loh, saya tadi sudah mengaminkan Bu Nita. Apa masalahnya Bu? Pak? Enggak, Anda definisikan dulu Allah itu apa, Tuhan itu apa. Definisinya, menurut KBBI aja, buka aja. Oke, jadi Bapak mau naik ke atas. Ibu Nita mau bersedia gantian dengan Bapak ini yang barusan? Ya nggak apa-apa kalau dia mau ngomong. Oh, oke, baik. Saya naikkan Pak, karena di room diskusi itu yang digedekan yang boleh ngomong Pak. Gitu ya, mungkin tidak apa-apa. Dari tadi mendengarkan di bawah agak risih kayaknya. Baik, Pak Glory. Menurut Bapak Allah dan Tuhan itu sama atau beda? Beda Bang. Apa bedanya? Ya beda, buka aja KBBI. Oke, kalau Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Enggak, yang kan ada dua definisi Bang, jangan cuma itu. Allah itu yang mana maksudnya? Kalau BBI kan cuma itu Pak. Enggak, coba jujur lah, belajar jujur Bang. Kalau diskusi belajar Loh, jujur. saya jujur. Anda bertanya definisinya Allah apa, KBBI. Iya, Saya udah bacakan. baca aja. Kan ada lanjutannya Bang, bukan cuma itu. Jangan berhenti di situ dong, gitu loh. Iya, kalau Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kalau Tuhan itu sesembahan, Maha Kuasa dan disebut pencipta. Anda udah pernah baca KBBI belum? Sudah. Ya coba buka. Anda bisa on cam kan, buka KBBI supaya yang di bawah ini juga Ya tercerahkan Anda lah, gitu. kalau Anda menyalahkan saya, ya Anda yang terangkan. Bukan Ya, buka begitu aja. diskusinya. Lo Anda nggak bisa bukain. Duh, kalau saya bisa on cam saya buka Bang. Ya menurut Anda yang benar seperti apa? Silakan. Saya Ya cross udah check. baca aja. Anda kan bisa baca, bisa buka on cam kan. Coba literasinya dibuka supaya yang di bawah itu nggak dibohong-bohongi gitu loh Bang. Yang bohongin siapa? Iya, Nih, Anda kan membaca kan cuma separuh aja. Itu kan Separuh. belakangnya masih ada artinya. Bentar. Ini nih. Coba baca. Oke. Jadi Belum muncul. Ini by the way Bapak ini Protestan juga atau Katolik? saya Kristen Bang. Oh, Protestan. Oke. Coba dalam KBBI Tuhan diartikan sebagai Zat yang Maha Kuasa yang disembah atau dipuja sebagai pencipta. Ya, sudah ya. Nah, Kalau tapi kan Tuhan, Anda kan nggak jelasin itu kan. Anda cuma bilang sesembahan apa nama sesembahan orang Arab kan. itu Allah, itu Allah. Allah itu. Oh iya, gimana oke. Ya. Bapak fokuslah. Oke, sekarang buka Allah, Bang. Oke. Nih tak screenshot. Bentar. Sabar. Saya itu orang paling sabar sebenarnya. Ya, Oke, selama nggak mau ngegas, Pak Dito paling sabar. Iya, pokoknya jangan bikin penyesatan publik aja. Kalau Ya, nyesatin kalau mau wah. ngegas, ya ngegas. Kalau sabar, ya sabar. Enggak lah Bu. Tanya aja teman-teman Muslim. Kang Dito itu debater yang paling hikmah memberi pengajaran. Bukan guru palsu gitu. Oke, ini Pak. Allah tuh, dalam KBBI Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab. Selanjutnya juga merujuk kepada pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh umat Muslim. Bapak ini ngomong-ngomong saya harus jujur. Emang saya pembohong apa? Oke, udah ya. Sepakat nggak Pak? Pak, aduh kok malah ngopi itu loh. Ini loh orang yang terlalu Saya nggak skeptis. percaya. Apalah ini? Tuh kan? Emang kelas saya itu Bapak Pendeta tadi loh, Pak Pendetari, itu kelas saya. Oke, lanjutkan dakwah kita ya. La ilaha illallah. Itu dakwah sebenarnya kita, ya.
Tauhid la ilaha illallah. Oke, Iya. izin dulu saya mute ya. Lanjut. Ya, aku turun Syukron, juga Pendeta. capek. Kemana Mbak Nita? Wah. Lu jangan kabur dulu.